Bung Karno melihat ini kok kenapa nih ada fenomena latah nih. Banyak kalangan pergerakan itu kita ambil Swadesi, jadi seakan-akan kita copy paste dengan obat Swadesi ini kita bisa mengalahkan imperialisme di Indonesia. Nah, Bung Karno melihat persoalan itu, dan dalam uraiannya di artikel ini dia menjelaskan kita masih di bulan Juni, di bulan Bung Karno, membahas karya monumental Bung Karno di bawah bendera revolusi. Kali ini menyoroti tentang salah satu bab yang ditulis di sana mengenai cara menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Bung Karno mengajukan dua alternatif di sana, ada Swadesi atau masa aksi. Ya. Itu ya salah satu bab di sana kan? Salah satu bab di sana. Judulnya Swadesi atau masa aksi. Masa aksi. Swadesi dan masa aksi. Ya. Dan masa aksi. Swadesi itu kita tahu mereknya Mahatma Gandhi. Pahlawan India. Betul. Nah, itu apa yang membuat Bung Karno mengajukan gagasan Swadesi dan masa aksi pada tahun 30-an ya kalau nggak salah itu? Iya, 1932 beliau menulis di artikel di Suluh Indonesia Muda. Di mana sebetulnya berangkat dari penglihatan Bung Karno waktu itu. Jadi pergerakan Indonesia pada waktu itu lagi demam Swadesi di India. Jadi keberhasilan pergerakan Swadesi di India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi membuat banyak kalangan tokoh pergerakan di Indonesia itu menganggap bahwa ya sudah kita adopsi aja, kita perjuangkan Swadesi sebagai bagian dari platform politik kita. Swadesi itu swa sendiri, iya, Swadesi. Desi itu berdikari kira-kira. Ya, memakai kekuatannya sendiri. Memakai produknya sendiri, berproduksi sendiri. Itu menjadi salah satu perjuangan dari Mahatma Gandhi di India. Nah, Bung Karno melihat ini kok kenapa nih ada fenomena latah nih. Banyak kalangan pergerakan itu kita ambil Swadesi, jadi seakan-akan kita copy paste dengan obat Swadesi ini kita bisa mengalahkan imperialisme di Indonesia. Nah, Bung Karno melihat persoalan itu, dan dalam uraiannya di artikel ini dia menjelaskan bagaimana dalam konteks pengalaman berhadapan dengan kondisi sejarah berhadapan dengan imperialisme di India dan di Indonesia yang berbeda, membuat strategi politik yang harus diperjuangkan juga berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak serta-merta bisa diterapkan. Meskipun secara konsep itu cukup luar biasa keren sebetulnya. Luar biasa keren, luar biasa menggugah dan berhasil menggerakkan. Itu kan mirip dengan autarki. Iya, kalau autarki kan negara yang secara otoriter mendikte. Ya, tapi dia memakai apa yang ada di dalam diri sendiri. Nah, Bung Karno melihat, di sini Swadesi dan masa aksi ini menurut saya adalah salah satu tulisan terbaik dari Bung Karno yang menunjukkan kekuatan intelektual Soekarno, ketajaman analisis Soekarno. Dia dalam uraian ini tidak sedikit menjelaskan variasi tentang berbagai teori-teori imperialisme yang ada. Dengan varian-variannya, dia juga menjelaskan tentang kontekstualisasi dan komparasi. Komparasi konteks yang berbeda di India dan di Indonesia secara detail, menurut Soekarno membuat kita harus mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan strategi. Oke. Jadi kita bahas Swadesinya dulu deh kalau gitu. Betul, ya. Bagaimana dia berjalan di India dan bagaimana itu ternyata mampu menjadi inspirasi bagi kalangan pergerakan, kalangan rakyat di India untuk tampil melawan dengan gaya itu. Iya. Dalam karyanya ini, Soekarno melihat, dia menguraikan setidaknya itu ada 4 teori besar imperialisme yang diulas. Misalnya Rudolf Hilferding bicara tentang finance capitalism. Finance capitalism di mana dia melihat perkembangan kapitalisme modern, imperialisme modern menunjukkan berhasil mensolidkan, menyatukan kekuatan finansial. Jadi kapitalisme imperialisme bergerak dalam 3 wilayah. Pertama finansial, kedua industri, ketiga perdagangan. Dan finansial kapitalisme menunjukkan bahwa finansial kapitalisme menjadi ujung tombak dari imperialisme itu, dan kemudian disatukan di mana yang terjadi monopoli kapitalisme, sehingga kompetisi ekonomi itu semakin lama semakin menghancurkan kekuatan kecil, gitu. Pendeknya demikian. Kedua, teori Rosa Luxemburg menjelaskan tentang akumulasi kapital. Kalkowski bicara tentang imperialisme, gitu. Terus Lenin bicara imperialisme sebagai stage
tertinggi dari kapitalisme. Gitu. Tapi pendeknya dia mau bilang begini, kalau pengalaman di India, Swadesi itu menunjukkan bahwa negara metropolisnya, masternya Inggris itu berkembang, fase evolusi kapitalismenya itu dari kapitalisme biasa, kapitalisme rumah tangga menuju kapitalisme industri. Di mana di Inggris itu misalnya mulai dari tambang, tembaga segala macam itu ada dan berhasil mendorong pada revolusi industri. Oke. Ya kan? Nah, sehingga kemudian dalam proses perkembangannya yang dibutuhkan Inggris untuk tetap bisa menjalankan proses akumulasi kapital itu adalah dia harus expand ke tempat-tempat yang lain, ke wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh kapitalisme imperial. Imperialisme itu penting sehingga produksi itu bisa diserap pasar. Karena berhadapan kalau dia tidak ekspansi imperialisme, maka kemudian yang terjadi tidak ada yang menyerap, overproduction. Jadi karena imperialisme Inggris ini sudah sampai ke tahap industri sudah fasenya matang, sehingga dia membutuhkan pasar yang lebih besar. Betul. Untuk bisa menyerap produk-produk industri dia. Bung Karno mengutarakan dan India dengan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia sejak saat itu. Pada saat itu. Nah, sehingga kemudian ini kapitalismenya imperialisme matang. Pada saat itu kemudian Inggris ini terombang-ambing pada kemudian kebijakan pertama, dia harus menghancurkan fondasi industri yang ada di India pada waktu yang sedang muncul. Tapi di sisi yang lain, tujuan itu, kepentingan itu berkontradiksi dengan kepentingan bahwa agar produknya bisa diserap, maka dia harus menumbuhkan kekuatan masyarakat daya beli yang kuat. Dia harus membentuk kelas menengah. Dia harus juga menghadirkan orang-orang kaya yang bisa berindustri, sehingga kemudian proses kapitalisme itu barang bisa diserap. Demikian. Orang-orang kayanya ditumbuhkan menghidupkan industri supaya bisa menyerap modal finansialnya dari sana juga, pinjamannya dari sana juga. Dan kemudian juga kelas menengahnya gitu. Sebagai pasar gitu. Dan di dalamnya sehingga menurut Soekarno adalah kapitalisme di India, imperialisme di India itu memiliki setengah liberal di sana. Di sekitar dekade ketiga itu sudah seperti itu situasi India. Situasi seperti itu. Nah, sehingga kemudian di tengah ketegangan tadi, mengayun antara kemudian dia harus menghancurkan industri India dengan dan di sisi yang lain juga dia harus menumbuhkan pasar. Dan artinya adalah menumbuhkan kelas menengah, menumbuhkan orang yang memiliki daya beli yang kuat gitu kan. Nah, momentum yang terjadi pada saat fase-fase Perang Dunia Pertama itu kemudian industri Inggris yang masuk ke India melemah. Sementara di sisi yang lain, kekuatan kaum borjuasi nasional di India kelas menengah sedang tumbuh. Momentum inilah yang dimanfaatkan Gandhi dengan memunculkan Swadesi. Ya, betul, ngerti lah kalau gitu. Nah, artinya topangan kekuatan borjuasi yang kuat, terus kemudian munculnya kelas menengah yang memiliki perspektif politik nasionalis dan liberal, dan kemudian kemampuan intelektual edukasi di sana yang cukup kuat, sehingga kemudian Swadesi ini efektif. Swadesi menemukan relevansinya karena sudah kita bargaining position dengan Inggris untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara kita kemudian memproduksi barang sendiri. Kita sudah nggak meladeni kemudian bagaimana capital atau investasi atau kemudian produk dari Inggris, dari metropolis untuk masuk ke sini. Nah, ada alternatifnya di sana. Daya beli masyarakat India sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh di sana. Kelas menengahnya sudah maju, edukasi politiknya kemudian didorong agar kemudian dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, maka kita harus beli barang-barang kita sendiri. Itu yang kemudian menurut Soekarno dijelaskan secara detail di Soekarno yang menjadi pola mengapa Swadesi maju dalam konteks imperialisme modern yang ada, yang dikembangkan oleh kerajaan Inggris di India. Tapi menurut Soekarno bahwa strategi Swadesi belum tentu efektif. Karena kita masih tradisional. Imperialisme kita masih itu berangkat dari purba. Sumber daya alam yang diserap. Jadi kemudian industri ekstraktif. Bung Karno mengutarakan bahwa negara Belanda itu negara yang cuma bau keju sama mentega. Ya, sangat kecil, tidak punya sumber daya alam yang kuat, tidak bisa mengembangkan dirinya sebagai kekuatan yang bisa mendorong pada revolusi industri.
Dan kapitalismenya itu kemudian berangkat dari eksploitasi dan menyerap paling dalam sumber daya alam. Industri dikembangkan di Indonesia. Dan industri yang dikembangkan adalah industri ekstraktif, industri-industri menyerap sumber daya alam, dan kemudian industri-industri yang kemudian berbasis pada upah murah. Dan produksi Belanda pada waktu itu, industrinya tidak menjadikan Indonesia juga sebagai pasar sebenarnya. Tidak menjadi pasar. Dia lebih banyak menjualan di pasar Eropa sendiri. Betul, pasar Eropa di atau di negara-negara yang mungkin pada waktu itu sudah memiliki daya beli yang cukup baik. Betul. Indonesia hanya ekstraktif aja, hanya diserap saja. Jadi kalaupun kita swadesi, apa yang mau dijadikan berjennya? Apa yang jadi fondasi kekuatannya? Fondasi kekuatannya itu yang membuat karena tidak relevan. Tidak ada, dan ini yang menjadi yang diutarakan oleh Soekarno dan menjadi persoalan bangsa ini sampai sekarang. Tidak muncul kekuatan borjuasi nasional yang kuat. Yang bisa menopang Belanda sama sekali tidak memunculkan itu pada waktu dia melakukan imperialisme di sini. Itu yang membuat swadesi tidak relevan di Indonesia pada saat itu. Beda kalau sekarang mungkin bisa sebetulnya. Tapi pada waktu itu tidak relevan, yang diperlukan adalah masa aksi. Seperti apa masa aksi kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya, masih di bulan Bung Karno, swadesi dan masa aksi bersama dengan Dr. Airlangga Pribadi. Kami pamit dulu sejenak.